Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dijadikan anak yang saleh dan salihat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas mengenai bab pertama tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Meyakini di sini adalah mengimani ya, mempercayai kitab-kitab Allah. Langsung saja kita bisa lihat peta konsepnya ya. Yang pertama ada kitab Taurat. Yang kedua ada kitab Zabur. Yang ketiga ada kitab Injil. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Sebagai pembahasan kita hari ini. Langsung saja kita menuju kepada pembahasan definisi-definisi yang akan kita pahami ya. Nah, perlu dilihat ya, perlu dipahami. Nih saya kasih tanda ya. Nih. Lihat tanda yang saya sudah kotakkan ini. Ini adalah definisi dari mempercayai kitab-kitab Allah, mengimani kepada kitab-kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan mengimani kitab-kitab Allah? Nah, ini adalah definisinya. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Sudah jelas bahwa kitab-kitabnya yang Allah berikan kepada para rasulnya itu sebagai pedoman hidup. Tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah atau beriman kepada Allah. Lalu bisa kita lihat lagi di sini ada pengertian secara terperinci mengenai 4 kitab yang harus kita imani ya. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam ya, dan diberikan atau diperuntukkan untuk Bani Israel ya, sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel itu sendiri. Adapun bahasa yang dipergunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat yang diberikan kepada kaum Bani Israel ini diadopsi dari bahasa Ibrani ya. Dari sekian banyak kitab yang diberikan kepada para nabi, itu mengadopsi dari beberapa bahasa ya. Taurat contohnya dengan Zabur, walaupun tujuannya ke Bani Israel, tapi dari segi bahasa dia berbeda ya. Bisa kita lihat nih dalam dalil Quran surah Al-Mu'minun. Ini adalah dalil tentang kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Jadi tujuan Nabi Musa diberikan kitab Taurat untuk Bani Israel ini adalah la'allahum yahtadun, sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup gitu ya. Untuk nantinya mereka ketika sudah mendapatkan petunjuk ya, pedoman hidup, nanti bisa mereka beriman kepada Allah. Lalu kita lihat pengertian daripada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini,
kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, Taurat dengan Zabur itu berbeda dalam segi bahasanya. Kalau Taurat itu bahasanya Ibrani, kalau Zabur ini bahasanya Kipti. Walaupun tujuannya sama ya, ke bangsa Israel gitu, ke Bani Israel. Ini adalah dalil tentang kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, bisa kita lihat. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dauda zabura. Ini kita harus garis bawahi. Wa atayna Dauda zabura. Ya, jadi Nabi Daud alaihissalam diberikan kitab Zabur. Untuk siapa? Untuk bangsa Bani Israel di daerah Yerusalem. Gitu ya. Sama tujuannya, la'allahum yahtadun, sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup. Lalu kita lihat lagi pengertian daripada kitab Injil ya. Kitab Injil. Nih, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi ya. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem, sama dengan kitab Zabur tadi di Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Nah, kalau bahasa Suryani ini dipakai untuk kitab Injil. Ya, kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Kaum Nasrani ini adalah sebutan untuk pengikut Nabi Isa secara global. Namun secara spesifik dalam sebutan Al-Quran itu adalah kaum Hawariyun ya. Secara umum kaum Nasrani, tapi secara spesifik, secara khusus di dalam Al-Quran disebutnya adalah kaum Hawariyun. Bisa kita lihat ini adalah dalilnya tentang Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, kitab di sini maksudnya adalah kitab Injil ya, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu bisa kita lihat lagi pengertian daripada Al-Quranul Karim ya, Al-Qurannya umat muslim, kitabnya umat muslim yang saat ini kita sering baca, sering hafalkan, sering pakai di dalam sholat. Ini adalah kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi Al-Quran ini adalah kitab yang menyempurnakan isi kandungan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, komplit di dalam Al-Quran itu ada semua. Tentang syariat, hukum, ada. Tentang sosial, ada. Tentang mengesahkan Allah, tauhid, ada. Tentang sejarah nabi-nabi terdahulu, umat terdahulu, ada. Ya, bahkan tentang jual beli, ada. Ya, dan lain sebagainya. Tentang hari kiamat, menceritakan kejadian yang sebelumnya dan akan terjadi, itu ada semua. Jadi di Al-Quran itu sudah dikemas dengan sedemikian komplit semua sejarah, semua aspek dalam kehidupan ya. Jadi silahkan kalian pelajari lebih detail lagi mengenai materi ini, khususnya mengenai kitab Al-Quran ya, biar kalian mengerti sejarah kitab-kitab terdahulu maupun kitab Al-Quranul Karim yang kita sering baca.
Di sini adalah keterangan daripada dalil mengenai diwahyukannya Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Nah, ini harus saya garis bawahi nih. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya. Musaddiqan lima baina yadayhi, yaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur. Ya, jadi Al-Quran adalah kitab yang membenarkan ajaran kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan isi kandungannya. Yang tadi saya bilang, ada semua aspek dalam kehidupan, syariat, hukum, sosial, sejarah nabi-nabi terdahulu, sejarah umat-umat terdahulu, sejarah umat yang akan datang, peristiwa yang akan datang, ya, seperti kiamat, seperti surga dan neraka, sudah ada pergambarannya di dalam Al-Quranul Karim. Di sini bisa kita lihat lagi sedikit, ya, menyinggung, membahas tentang suhuf. Nah, lihat sini, perhatikan. Di sini ada suhuf, ya. Suhuf merupakan wahyu Allah pula yang diterima oleh para rasul dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah gitu, ya. Jadi kalau kitab-kitab itu dibukukan, kalau suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran. Namun sama kontennya atau isinya itu adalah firman Allah untuk beriman gitu, ya, mengajarkan iman, kandungan tentang pedoman hidup. Namun menurut sebagian para peneliti gitu, ya, yang sudah ahli di dalam ini, suhuf dengan kitab itu maksudnya kalau kitab diberikan Allah untuk sebagai wahyu nabi dan diajarkan kepada umat manusia. Kalau suhuf sebagai pedoman nabi itu sendiri, ya. Kalau kitab berupa wahyu untuk nabi yang diberikan dan menjadi pedoman hidup untuk umat manusia seluruhnya. Kalau suhuf diberikan kepada nabi itu sendiri, ya, tanpa tidak diberikan kepada umat manusia, gitu. Ini adalah keterangan dalil tentang suhuf. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, jadi sebenarnya yang nabi dan rasul yang menerima suhuf itu ada banyak. Ya, di antaranya adalah Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, gitu. Kalau Nabi Ibrahim berupa 10 suhuf, menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf, gitu. Anak-anakku sekalian, bisa kalian baca lagi sampai akhir, ya. Nanti insyaallah kalau kalian baca dengan teliti, kalian akan memahami materi yang kita bahas hari ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita sudah masuk pada bab 2, ya. Bab 2 itu mengenai miras, ya. Bab 2 itu mengenai miras, perjudian dan pertengkaran. Ya, silakan baca-baca lagi bab pertama ini sampai teliti, sampai akhir agar kalian paham, ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.